Saran saya agar ranking FIFA Malaysia kembali meningkat, saudara-saudara, sebaiknya Kim Pan Gon diganti oleh pelatih lokal Malaysia. Karena sejarah mencatat, Malaysia itu kalau dilatih oleh pelatih lokal, itu bagus-bagus hasilnya, saudara-saudara. Saudara-saudara ingat, Raja Gopal, itu kan keren, juara Piala AFF. Kemudian Ong Kim Sue ngalahin Indonesia di final SEA Games. Jadi sebaiknya menurut saya memang Malaysia itu jodohnya dengan pelatih lokal. Beda dengan Indonesia yang jodohnya memang ada di pelatih asing. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita obrolin, kita ungkap, kita cakap, kita bacotin, kita cangkeman, kita ulas, kita analisis. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, kebencian maupun provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang ranking FIFA terbaru edisi April 2024 yang sudah dirilis FIFA pada hari Kamis tanggal 4 April 2024. Kita akan membahas khususnya di negara-negara Asia Tenggara, di negara-negara ASEAN, di negara-negara anggota Federasi Sepak Bola ASEAN. Ada 11 negara ASEAN yang rankingnya semuanya sudah ditentukan. Ada Indonesia di situ yang mengalami kenaikan peringkat 8 peringkat dan menjadi yang tertinggi di dunia pada bulan ini, saudara-saudara. Sementara Vietnam mengalami penurunan 10 tingkat dan itu menjadi yang tertinggi di dunia pada bulan ini, saudara-saudara. Sementara Malaysia juga sudah kita pernah prediksi sebelumnya ketika setelah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bahwa Malaysia turun, kemudian Thailand stabil di situ di posisinya yang menjadi yang pertama di ASEAN, kemudian diikuti Vietnam, kemudian diikuti Indonesia, diikuti Malaysia, dan selanjutnya tim-tim lain di bawahnya, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, berdasarkan ranking FIFA terbaru yang sudah dirilis FIFA untuk negara-negara ASEAN lah, kita bicara di negara-negara ASEAN, Thailand itu ada di peringkat di ranking 101 setelah mengumpulkan 1.208 poin. Mereka mendapatkan tambahan 2,21 poin. Itu kalau nggak salah hasil imbang melawan Korea Selatan di pertandingan pertama ya di Seoul. Jadi mereka tidak ada perubahan signifikan lah, tidak naik juga tidak turun, stagnan. Kemudian Vietnam itu ada di posisi kedua ASEAN di peringkat 115 dunia dengan 1.165 poin. Mereka turun 30,04 poin atau turun 10 peringkat. Rankingnya 10. Sementara Indonesia di posisi ketiga dengan 134 FIFA-nya, kemudian 1.102 poin dan mendapatkan tambahan 30,04 poin. 30,04 poin itu mengkonfirmasi penurunan poin Vietnam karena Vietnam dikalahkan Indonesia. Indonesia naik 8 peringkat, saudara-saudara. Sementara Malaysia ada di posisi keempat dengan di 138 dan ini berarti untuk pertama kalinya sejak sejak bertahun-tahun lah bahwa peringkat ranking FIFA Malaysia berhasil dilewati oleh Indonesia, saudara-saudara. Ini adalah sejarah baru yang untuk sementara boleh dirayakan di Indonesia. Malaysia ada di 138 dengan 1.095 poin setelah mengalami pengurangan poin 15,63 poin atau turun 6 peringkat. Itu akibat 2 kali kekalahan dari Oman, saudara-saudara. Di bawah Malaysia itu ada Filipina di 141 dengan 1.075 poin. Mereka mengalami defisit 11,03 poin atau turun 2 peringkat setelah kalah
Kalah juga Filipina itu dari Irak. 2 pertandingan dengan Irak. Sementara Singapura di posisi berikutnya di 155 dengan 1019 poin, berkurang 1,44 poin. Singapura ini walaupun poinnya berkurang, saudara-saudara, walaupun poinnya berkurang ini tetapi peringkatnya dia naik karena dia sempat menahan imbang Cina di Singapura, walaupun kemudian kalah ketika pertandingan di Cina sana, di Shanghai atau di Beijing. Nah, itulah. Kemudian Myanmar di posisi selanjutnya di 163, kemudian Kamboja di 179, Laos di 190, Brunei 194, dan Timor Leste 198. Nah, itu adalah negara-negara di Asia Tenggara, peringkatnya berdasarkan ranking FIFA terbaru pada kategori dunia, saudara-saudara. Ranking FIFA dunia tetap menjadi milik Argentina, diikuti oleh Prancis dan Belgia. Sementara di Asia, saudara-saudara, di Konfederasi Sepak Bola Asia itu nomor satunya adalah Jepang. Jepang itu di posisi 18. Kemudian diikuti Iran di posisi 20. Republik Korea itu di posisi 23. Republik Korea ini turun 1 peringkat karena pada waktu itu sempat imbang dengan Thailand. Poin mereka juga berkurang 2,22. Nah, itu Korea Selatan. Selanjutnya kemudian Australia di posisi 24, Qatar di posisi 34. Qatar mengalami kenaikan 3 peringkat. Kemudian Arab Saudi 53, Irak 58, Uzbekistan 64, United Arab Emirates 67, Jordania 71, saudara-saudara, 71. Berarti sementara Oman itu 77, tim yang kemarin mengalahkan Malaysia. Sementara di bawah Oman ada Bahrain 80, Cina 88, Syria 89, Palestina 93, Tajikistan 99, dan Kirgistan 100. Kirgistan adalah tim yang akan dihadapi oleh Malaysia di bulan Juni kalau nggak salah ya, pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Irak itu akan dihadapi Indonesia, saudara-saudara. Kenapa Indonesia bisa mendapatkan kenaikan peringkat ranking yang cukup signifikan, 8 peringkat dari 142 ke 134 dengan poin yang cukup signifikan, menggusur Malaysia dan sekarang mendekati Vietnam. Nah, itu kenapa? Karena Indonesia menang lawan Vietnam, saudara-saudara. Kemenangan itu didapat setelah Indonesia bermain cukup bagus, saudara-saudara. Bermain cukup bagus. Sintayong kedatangan pemain-pemain keturunan baru. Pemain-pemain keturunan yang baru saja menyelesaikan naturalisasinya. Dan itu bukan pemain-pemain sembarangan, saudara-saudara. Beda dengan Malaysia yang menaturalisasi pemain asing di Liga Super Malaysia. Seperti Romel Morales, atau seperti Endrick Dos Santos, atau seperti Paulo Josue. Tidak, Indonesia itu menaturalisasi pemain keturunan, pemain kelahiran Eropa, pemain-pemain yang punya darah Indonesia di Belanda. Seperti Jay Itzes sekarang main di Venezia Serie B, Tom Hai main di Heerenveen Eredivisie. Kemudian Nathan Choaon itu adalah pemain dari Swansea City yang sedang dipinjamkan ke Heerenveen. Ragnar Oratmangun, pemain dari Fortuna Sittard. Dia pemain FC Groningen di Eredivisie tetapi sedang dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Itu adalah pemain-pemain keturunan grade A, pemain naturalisasi. Kenapa Indonesia menyebutnya pemain naturalisasi? Karena undang-undang di Indonesia itu berbeda di negara lain. Di Indonesia itu undang-undangnya menyatakan bahwa pemain yang berpaspor asing, berpaspor luar Indonesia, walaupun dia memiliki darah Indonesia, dia tetap harus menjalani proses naturalisasi. Ini berbeda dengan naturalisasinya yang ada di Malaysia. Kalau setahu saya, maaf kalau salah nanti ya. Kalau salah tolong direvisi. Di Malaysia itu pemain yang memiliki darah Malaysia, keturunan. Istilahnya kalau di Malaysia itu heritage player. Pemain warisan itu tidak perlu menjalani proses naturalisasi seperti halnya pemain asing. Nah, mereka cukup lapor ke kedutaan besar Malaysia di negara setempat, lalu diberikan paspor. Itu peraturan di Malaysia. Berbeda peraturan di Indonesia. Itu peraturan di Malaysia hampir sama dengan di Thailand, hampir sama dengan di Vietnam. Tetapi kalau di Indonesia beda. Indonesia berlaku sistem seperti itu. Naturalisasi
berlaku juga bagi pemain keturunan. Jadi itulah mengapa disebut pemain naturalisasi. Jadi jangan salah paham. Karena masih banyak yang salah paham, khususnya orang-orang di Vietnam sana. Supporter Vietnam salah paham seolah-olah Indonesia membajak pemain asing yang tidak memenuhi syarat untuk bermain di tim nasional Belanda, tidak dibutuhkan tim nasional Belanda kemudian dibawa ke Indonesia. Tidak. Dan itu keberadaan pemain-pemain keturunan itu ternyata banyak sekali membantu dalam kemenangan Indonesia kemarin melawan Vietnam. Dua kemenangan yang sangat penting yang membuat Philippe Troussier dipecat. Dan itu berarti Indonesia punya sejarah panjang memecat pelatih lawan. Philippe Troussier itu udah 2 kali dipecat setelah kalah dari Indonesia. Dulu waktu Piala Asia 2004 itu dia dipecat waktu kalah di Piala Asia waktu menangani Qatar, sudah. Jadi ini faktor utama mengapa Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dan Indonesia berhasil mencatatkan poin yang sangat bagus di FIFA Matchday kali ini. Sudah di ranking FIFA-nya naik itu karena adanya pemain-pemain keturunan ya, bukan pemain-pemain produk Liga Indonesia seperti yang dikatakan oleh Bung Toel. Malaysia, saudara-saudara, Harimau Malaya penurunan poin yang cukup signifikan dan akhirnya disusul disalip Indonesia ini terjadi karena kekalahan dari Oman. Dan ketika Malaysia 2 kali menderita kekalahan dari Oman, permainannya menurut saya tidak terlalu bagus. Jelek ya, bukan tidak terlalu, memang jelek. Mainnya jelek lah, buruk sekali saudara-saudara, buruk sekali. Koordinasinya tidak jalan, kemudian umpan-umpan pendeknya tidak jalan, lebih banyak long ball. Long ball mania. Kalau sudah long ball itu kan menunjukkan pemain itu stres. Tim itu stres, frustrasi, tidak bisa membongkar pertahanan lawan sehingga dia long ball dan itu sangat mudah diantisipasi oleh lawan, sangat mudah dibaca. Itu saudara-saudara, itu yang membuat Malaysia drop dan kekalahan itu telah menimbulkan semacam kontroversi, perdebatan di kalangan supporter Malaysia sendiri, baik di media sosial maupun di media arus utama, di media mainstream. Banyak yang bertanya apakah Kim Pan-gon harus diganti. Itu perdebatan itu ramai sekali diperbincangkan di kalangan supporter. Kalau menurut saya ganti aja saudara-saudara, ganti Kim Pan-gon. Kenapa? Bukannya Kim Pan-gon pelatih jelek, tidak. Pelatih yang bagus, hanya saja dia tidak berani melakukan eksperimen. Itu kritik saya kepada Kim Pan-gon. Dia tidak berani mencoba pemain-pemain dari U23. Dia tidak berani mencoba pemain-pemain dari U21. Seperti halnya yang dilakukan oleh Sintayong. Dia materi pemain dia itu ya hanya itu-itu saja. Sejak pertama dia datang sampai sekarang itu-itu saja. Akibatnya taktik dan strategi Malaysia itu sangat mudah dibaca, sangat mudah dianalisis karena bertumbuh pada pemain itu saja, dan pemainnya juga sudah usianya sudah tua, kemudian naturalisasinya juga pemain-pemain tua. Harusnya kan kalau mau naturalisasi ya pemain-pemain keturunan yang konon katanya grade A seperti yang dilakukan di Indonesia. Misalnya katanya ada Freddy Druij dari PSC Zwolle atau apa. Kemudian Naim Garcia dari Barcelona La Masia U19 itu bisa kalau memang berniat. Kemudian ada lagi yang pemain dari Manchester United itu, dari akademinya Manchester United itu kan seharusnya bisa naturalisasinya dari situ, mengambil pemain keturunan, jangan pemain dari asing di Liga Super Malaysia, itu tidak ada guna. Lain saya kepada sepak bola Malaysia adalah ganti Kim Pan-gon dengan pelatih lokal Malaysia. Saya amati saudara-saudara, Malaysia ini punya reputasi, punya prestasi yang bagus, punya catatan yang bagus ketika dilatih oleh pelatih-pelatih lokal. Saudara-saudara, kalau dilatih lokal, pelatih lokal itu Malaysia selalu bagus. Wan Jamak, Wan Hasan. Kemudian ada lagi Raja Gopal. Itu yang paling legend, saudara-saudara. Raja Gopal terkenal di Indonesia. Dia yang membawa Malaysia menjuarai Piala AFF. Kalau saudara ingat kan, 2010. Itu Raja Gopal. Kemudian Ong Kim Sue. Ong Kim Sue itu juga pelatih yang bagus. Dia membawa Malaysia juga mendapatkan medali emas SEA Games 2011. Itu pelatih lokal. Kemudian Tan Cheng Ho itu juga pelatih bagus. Waktu Piala AFF 2020 itu dia hanya kurang beruntung saja. Dia hanya kurang beruntung karena tidak bisa menggunakan pemain-pemain dari Johor Darul Taksim yang diboikot. Boikot atau apa yang tidak diizinkan. Walaupun Indonesia juga pemain muda waktu itu. Itu saja. Jadi Tan Cheng Ho juga pelatih bagus, Raja Gopal pelatih bagus, Ong Kim Sue pelatih bagus. Jadi cobalah kalau Malaysia, karena begini, ada tim itu yang
jodohnya itu dengan pelatih lokal. Ada tim yang jodohnya dengan pemain pelatih asing. Indonesia, Thailand, itu jodohnya dengan pelatih asing. Vietnam dengan pelatih. Tapi Malaysia itu jodohnya dengan pelatih lokal. Jadi cobalah diganti Kim Pan Gon dengan pelatih lokal. Mungkin Raja Gopal dipanggil lagi. Saudara-saudara, setelah Malaysia dan Indonesia, saudara, kita juga harus membahas Thailand. Thailand ini saya salut sekali dengan mereka, saudara-saudara. Mereka adalah tim yang menurut saya stabil, matang. Pemainnya itu sudah dewasa lah. Levelnya itu menurut saya level Jepang, level Korea. Wah, ya mungkin hanya selisihnya tipis lah, setengah grade. Setengah grade dari Jepang, dari Korea, dari Arab Saudi. Kenapa? Mereka ini matang sekali, matang saudara-saudara. Matang dan stabil. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Mereka melakukan pergantian pelatih itu dalam waktu 1 bulan sebelum Piala Asia. Mano Polking diganti. Waktunya hanya mepet 1 bulan, betul. Dan Masa Tadaisi itu tidak punya cukup waktu untuk melatih tim nasional Thailand. Tetapi Anda lihat hasilnya di Piala Asia. Thailand itu awalnya diprediksi akan tampil mengecewakan. Ternyata mereka lolos ke babak 16 besar. Menjadi satu dari 2 negara ASEAN yang lolos ke babak 16 besar selain Indonesia. Performanya bagus. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia terbaru, mereka sempat menahan imbang Korea Selatan 1-1. Kalau Malaysia menahan imbang Korea Selatan di Piala Asia di tempat netral 3-3, ini Thailand menahan imbang Korea Selatan di Seoul, di kandangnya Korea Selatan. Jadi lebih hebat ini daripada yang waktu di tempat netral. Ini luar biasa. Walaupun sekali lagi pada pertandingan di Bangkok mereka kalah 0-3. Mungkin saja Thailand waktu kalah di Bangkok itu mereka terlena. Mereka sudah menganggap Korea gampang dikalahkan. Mereka tidak fokus, tidak waspada. Dan Korea juga sudah mulai bisa paham apa yang harus dilakukan terhadap Thailand. Jadi itulah yang menurut saya membuat Thailand ini stabil. Dan saya salut dengan Thailand. Ini adalah salah satu contoh tim yang memang harus dijadikan panutan, dijadikan contoh di sepak bola Asia Tenggara, saudara-saudara. Bagaimana dengan Vietnam, saudara-saudara? Vietnam ini mengalami penurunan poin yang signifikan sejak Park Hang-seo pergi. Kenapa Park Hang-seo pergi, saudara-saudara? Banyak pandit di Vietnam maupun pengamat di Asia Tenggara ini, bahkan termasuk saya yang memprediksi ini adalah salah satu cara Park Hang-seo untuk menghindari Sintayong. Kemungkinan seperti itu, karena Park Hang-seo sadar bahwa era keemasan sepak bola Vietnam itu sudah berlalu. Jadi dia memutuskan mengundurkan diri dan dia takut kalau nanti dia dikalahkan oleh Sintayong. Dia melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin bagus dengan pemain-pemain keturunan. Reputasi dia akan tercoreng. Nah, kemungkinan seperti itu. Jadi sebelum dia benar-benar tercoreng reputasinya seperti hanya Philippe Troussier, dia memutuskan mengundurkan diri. Dan saya rasa dia nggak akan mau untuk melatih Vietnam lagi, saudara-saudara. Dia nggak akan mau melatih Vietnam lagi. Dia merasa sudah cukup lah. Dia merasa sekarang giliran eranya Sintayong. Kurang lebihnya seperti itu analisis saya. Sehingga ya Philippe Troussier ini tidak beruntung saja. Walaupun sebenarnya kita harus akui kualitas Vietnam itu secara sumber daya manusia itu bagus. Philippe Troussier ini berani sama seperti Sintayong, berani menampilkan pemain-pemain usia 20, 21, 19 ke tim senior tampil di Piala Asia terlepas dari krisis cedera yang. Tetapi kan seharusnya itu proses dan mungkin supporter Vietnam nggak sabar sehingga ya langsung dipecat. Harusnya ditunggulah setahun, 2 tahun, 3 tahun baru akan dilihat hasilnya. Sama seperti Sintayong ketika awal-awal melatih Indonesia itu kan juga masih kalah telak dari Vietnam, masih kalah telak dari Uni Emirat Arab. Jadi itu sebenarnya proses dan saya rasa Vietnam akan bisa kembali bangkit kalau dia memiliki pelatih yang tepat, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, tentang ranking FIFA terbaru negara-negara di dunia, khususnya di Asia Tenggara untuk edisi April 2024. Seperti yang kita ketahui bersama, Thailand berada di posisi pertama
dalam daftar peringkat FIFA untuk negara-negara di Asia Tenggara, saudara-saudara. Thailand ada di peringkat 101 dunia, diikuti Vietnam di posisi 115, Indonesia 134, Malaysia 138, Filipina 141, Singapura 155, Myanmar 163, Kamboja 179, Laos 190, Brunei 194, dan Timor Leste 198. Indonesia mengalami kenaikan 8 peringkat atau menjadi yang paling tinggi di dunia untuk edisi April, sementara Vietnam turun 10 peringkat atau yang terburuk di dunia untuk edisi April. Sementara Malaysia turun 6 peringkat, dan itu berarti untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sukses melewati ranking FIFA milik Malaysia. Saudara-saudara, tepuk tangan dan taniah. Layak kita berikan ucapan selamat, dan semoga itu bisa bertahan di edisi-edisi selanjutnya, saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!